أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Ayo orang kompak jawabnya. Kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, kita harus jawab Allahumma sholli alaihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah shadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para kiai, ustadz-ustadzah yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh Majelis Taklim Raudatul Muhibbin hingga menika Al-Ustaz Wahyudin beserta Ibu Hadirah yang saya hormati, dan juga kepada anak-anakku yang cantik-cantik, iya, dan juga yang ganteng-ganteng, yang semuanya saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul, dapat bersama-sama ngaji bareng dalam acara pesantren kilat. Mudah-mudahan hadir kita semua mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman yang penuh ilmu dengan tuntunan agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita menyanjungkan salawat salam, kelak di yaumil kiamah kita semua akan mendapat syafaatnya, akan mendapat pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anakku sekalian yang saya hormati, sebelum kita ngaji bareng, terlebih dahulu kita saling perkenalan ya. Ada yang sudah tahu saya? Tidak. Anak sing wis paham beli karo aku. Ora paham. Iya sing wis paham nok ais Dede Dirso. Iya. Nak ais maksud dulure, ya paham. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirso. Ya, wis paham? Iya, pindah ana tulisane. Dinggono tulisane M Sudirso. Nah, asline Muhammad Dirso. Biasa dipanggil Lik Dirso. Manggilnya pada Lik. Sing mulang aja ning kono. Ning al istiqomah. Kan paham istiqomah napa? Terus. Iya, ning al istiqomah. Berarti paham ya? Arane Lik Dirso. Dipanggil Lik ya kena, dipanggil Ustaz ya kena, karepe kon sing manggil. Dipanggil wah ya apa-apa. Wah. Soalnya istua. Ya, sekarang saya mau tanya juga kepada kamu sekalian ya. Angger satu-satu kayaknya kelamaan ya. Jawabnya serentak saja. Siapa kalian? Siapa kamu sekalian? Ya, saya tak ajari dulu.
Kalau saya tanya siapa kalian? Kami santri MTRM. Apa? Iya, sekali lagi. Siapa kalian? Udih, mantep ya. MTRM apa sah? Udih, hebat, pinter-pinter. Majlis Talim Raudhatul Muhibbin. Ya. Pertama kenalan di situ karena jari pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling menyayang, ya, kita harus berkenalan. Siapa saya? Klalen, Lik Dirso, pinter. Siapa kalian? Iya, pinter. Kami santri MTRM. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngaji bareng, yaitu membahas tentang apa? Hari santri. Ya. Langsung saja kamu buka halaman yang kelima. Halaman yang kelima. Sebelum kita belajar bersama, akan kami terangkan dulu bahwa pada hari ini, ya, berarti mulai kemarin kita semua memperingati hari santri. Mengapa kita harus memperingati hari santri? Agar kita semua tahu bahwa kita semua adalah santri. Apa itu santri? Ya, nggak tahu. Ya, santri itu sama dengan murid. Cuman bedanya kalau santri itu sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Karena santri itu mempelajari ilmu agama. Ya. Beda dengan murid. Kalau murid itu belajarnya ilmu umum. Kalau ilmu agama itu fadilahnya, manfaatnya bukan di dunia saja, tapi sampai akhirat. Ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya juga mau, ya. Intinya kalau kita pengen masuk surga, kita harus paham tentang agama. Makanya kita semua itu kalau ingin tahu ilmu agama, kita harus nyantri, menjadi santri. Makanya di sini sangat hebat sekali. Ada program santri kilat. Berapa jam? Pinter, 24 jam. Berarti 22, disanya 24 jam. Yang benar mana ini, Ustaz? Pesantren kilat 24 jam. Yang benar mana ini? Aslinya 24. Di sini 22. Hari santri sih tanggal 22. Iya. Berhubung ini hari santri, maka disesuaikan pesantren kilat 22 jam. Aslinya 24 jam. Berarti kamu sejak kemarin ya tidur di sini, makan di sini, di sini. Mantap. Ya. Semoga dengan program pesantren kilat ini, ya, walaupun kilat, tetapi kita semua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan syukur ya, setelah kamu mengikuti program pesantren kilat di sini, kamu nanti bisa pesantren, bisa mondok dengan waktu yang sangat lama. Pengen mondok ini bisa? Alhamdulillah, hebat, jawaban yang sangat tepat. Ya, karena dengan mondok kita semua akan tahu tentang ilmu agama. Jalanan pengen mondok ora? Alhamdulillah.
angger pengen manjing surga ya kudu mondok ini nok ais mondok beli nok ais mondok beli mondok nang ndi kok ning Lirboyo iya mama ning Lirboyo mondoke anake Likdirso ning Lirboyo wis 6 tahun ya saiki murid-murid Likdirso ning kana ya ana sing Lirboyo sampai anak bocah 15 angger kon mondok Lirboyo penak pisan bocah andong penjalin banyu akeh nemen rombongan nganggo bis ya alhamdulillah. Kembali lagi, jadi intinya kalau kita ingin masuk surga kita harus tahu ilmu agama ya. Kalau ingin tahu ilmu agama itu tempatnya di majlis taklim, di pondok, di pondokan. Makanya kamu tepat. Ini semuanya ngaji di sini semua. Iya. Kamu itu sudah tepat ya. Ngaji di MTRM itu sudah tepat. Ya. Karena di MTRM ini mengajarkan tentang ilmu agama. Syukur-syukur setelah di MTRM dilanjutkan lagi di pondokan. Yang mau di Lirboyo monggo, yang mau di Jombang monggo, yang mau di Kedawon monggo sing perak ya. Ya, yang penting mondok. Ya. Itulah fadilah daripada seorang santri. Makanya kita harus bangga menjadi santri. Seneng orang jadi santri cah? Seneng. Apalagi kalau kita menjadi santri, bangga menjadi santri, kita akan diakui oleh para kiai, para ulama, ya. Apalagi terkhusus oleh Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada yang tahu pendiri NU siapa? Pinter, Kiai Hasyim Asy'ari. Nanti di materi ini ada nanti ya. Makanya kamu sudah baca materinya. Yuk kita bersama-sama membaca ya. Walaupun nanti tidak sampai selesai karena terbentur waktu. Ini acaranya cuma 1 jam kan? Ya 1 jam nanti habis. Kita bersama-sama membaca materi, kita nanti ada sesi tanya jawab nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Santri dan Sejarah Resolusi Jihad NU 22 Oktober. Itu judulnya ya. Penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden Kepres disingkat. Keputusan Presiden disingkat Kepres nomor 22 tahun 2015 pada 15 Oktober 2015 merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu NICA Netherlands Indies Civil Administration ya membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Ya, jadi Hari Santri ini itu ditetapkan oleh presiden kita yang bernama siapa? Joko Widodo melalui keputusan presiden ya dalam sidangnya di tahun 2015 pada 15 Oktober ya, itu ditetapkan adanya hari santri. Untuk apa? Untuk mengenang perjuangan para santri dan para kiai di dalam mengusir Belanda. Waktu itu Indonesia ya, Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Setelah Belanda itu kalah, disingkirkan oleh Inggris ya. Kemudian dikalahkan lagi oleh Jepang. Belanda ingin kembali lagi ke Indonesia ya. Pertama Belanda kalah karo Jepang
ning Indonesia, ya, Belanda ning Indonesia, barang ning Indonesia menjajah wong Indonesia. Mengapa orang luar Jepang, Belanda, Inggris kepengin menguasai Indonesia cah? Ada yang tahu? Tahu kan? Karena ya apa Neng? Pidi hebat, pinter. Karena siapa Neng? Rama Pranata, betul. Ya karena Indonesia itu tanahnya sangat subur. Ya. Nandur kayu bae sakilan ana wae. Nandur kayu sakilan ana wae. Nandur bodin nganggone kayu ya. Ceblok kena metu wae. Itu karena tanahnya subur. Sumber daya alamnya itu sangat luar biasa, sangat melimpah, gemah limpah loh jenawi kecara bahasane. Paham? Intinya karena Indonesia itu tanahnya sangat subur sekali, maka banyak sekali orang-orang negara lain ingin menguasai Indonesia. Ya, jeblok kayu metu bodine jeblok buah-buahan gampang uwe ya. Maka kemudian anak lagune cah. Kalau ingin jeruk kalau ingin makan jeruk beli, pernah krungu lagune? Bukannya kita harus ke Bali. Ya, cukup ada di sini, kita tinggal menikmati. Pengen jeruk Bali, orosa mangat ning Bali. Ning kene ana ya ning Andong, ana. Padahal arane jeruk Bali, tapi ning Andong ana. Itu karena suburnya negeri kita. Tanah Indonesia sangat subur. Yang harusnya harus di Bali, di sini juga ada. Kalau ingin makan pisang Ambon, kita tidak harus ke Ambon, cukup ada di sini dekat kita sendiri, kita tinggal menikmati. Lagu udah cilik gemien. Pengen pisang Ambon, orang usah mangan ning Ambon. Ning Ambon ado ya, ado. Tapi ning Andong anak pisang Ambon, rasanya enak. Orang usah makan ning Ambon. Nah, makanya karena sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat luar biasa, makanya negara-negara lain ingin menjajah Indonesia. Nah, akhirnya ya, karena dikuasai, dijajah oleh Belanda, ya, kemudian apa? Dijajah lagi oleh Jepang, yang akhirnya para ulama ini bersepakat bersama santri, ya, jauh-jauh hari itu sudah menyiapkan resolusi jihad. Lanjutnya, penduduk Jepang atas Indonesia tergoyang ketika ini ya, hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerang kepada sekutu. Jepang menyerah kepada sekutu, ya, karena takut nanti Belanda datang lagi ke situ. Jepang nyerah karo sekutu, karo Belanda, ya. Makanya ulama pesantren itu bersiap-siap. Penduduk Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Seketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer
guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri, ya. Jadi ketika sekutu datang lagi, ya, Jepang mulai ketakutan. Aduh, ini Belanda datang lagi ke Indonesia. Nanti saya diusir oleh Belanda. Jepang waktu itu di Indonesia masih menjajah Indonesia. Akhirnya para santri, ya, pemuda-pemuda Indonesia itu dilatih perang oleh tentara Jepang, ya. Karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua jawatan agama, disingkat Sumubu, yang diwakilkan kepada anaknya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Kiai Hasyim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Hasyim sebagai Laskar Hizbullah. Bacanya Hizbullah, ya. Lah, akhirnya antara Jepang dengan para kiai, diantaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu bersepakat untuk melatih para santri. Melatih apa, Cah? Melatih untuk apa? Melatih apa, yo? Melatih perang. Akhirnya antara Jepang dengan Kiai Hasyim Asy'ari bersepakat, ini bagaimana kalau pemuda Indonesia, khususnya para santri, itu dilatih supaya bisa perang. Akhirnya disetujui oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Boleh pemuda khususnya para santri itu dilatih perang, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jarene Kiai Hasyim Asy'ari, syaratnya pemuda santri itu berdiri sendiri, tidak dalam peraturan Jepang. Jadi sing latih Jepang, tapi pemuda santri itu tidak boleh diatur oleh Jepang, berdiri sendiri, ya. Memiliki organisasi, paham? Organisasi itu gerakan atau gerombolan. Yang organisasi itu atau menjadi laskar, yang laskar tersebut atau organisasi tersebut dinamakan apa? Pinter, Laskar Hizbullah. Akhirnya berkat perdamaian antara Jepang dan Kiai Hasyim Asy'ari, pemuda Indonesia yang khususnya adalah para santri itu dilatih perang dan berdiri sendiri dengan nama Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943, beberapa minggu setelah membentuk tentara peta pembela tanah air, artinya, ya. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, Kapten Yanagawa, ya. Jadi walaupun tentara Jepang berdiri sendiri, Laskar Hizbullah berdiri sendiri, dewek-dewek, Jepang dewek, tentara Hizbullah dewek, tapi pemimpinnya siji, ya. Yang namanya siapa? Bukan yang memimpin Letnan, iya, Yanagawa, ya. Kaptennya Yanagawa, sing latih perang, sing latih wong Jepang, sing latih wong Indonesia. Itu namanya perwira atau Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hasyim merupakan
simbol ketundukan Jepang, simbol ketundukan pada Jepang. Mana tadi? Ya, simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun dibalik semua itu, guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya. Anak-anakku, waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari ya menyetujui pemuda Indonesia khususnya para santri itu dilatih orang Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dituduh menyerah kepada Jepang. Padahal orang padahal Kiai Hasyim Asy'ari bisa gelem santri-santrine diajari perang oleh Jepang itu padahal mengambil strategi. Soalnya orang Jepang kan dalam berperang itu sangat hebat. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari ya mau diajari santri-santrinya diajari perang. Istilahnya mengambil ilmu orang Jepang, ilmu perang. Berarti di sini Kiai Hasyim Asy'ari bukan berarti menyerah kalah kepada Jepang. Ini namanya politik. Dia diulang Jepang, pinter perang. Bokaten ke Jepang, ya menindas Indonesia, para santrinya sudah bisa perang. Itu tujuannya Kiai Hasyim Asy'ari mau bergabung berlatih perang. Tujuannya itu bukan Kiai Hasyim Asy'ari itu tunduk kalah dengan Jepang. Tapi banyak yang memfitnah, banyak yang mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari itu kalah dengan Jepang. Padahal tidak, hanya strategi politik itu. Betul saja apa yang ada di dalam pikiran Kiai Hasyim. Jepang menyerah kepada sekutu, namun Indonesia menghadapi agresi Belanda II. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu dengan bekal gemblengan gratis oleh tentara Jepang. Ya, ternyata yang ada dalam pikiran Kiai Hasyim Asy'ari itu terbukti ketika Belanda turun lagi menyerang Indonesia, menyerang Jepang. Maksudnya Jepang yang ada di Indonesia, ternyata Jepang itu kalah. Jepang kalah sama Belanda. Akhirnya Indonesia dijajah yang kedua lagi oleh Belanda. Nah, disinilah akhirnya terbukti. Untungnya para santri pemuda Indonesia wis bisa perang. Jadi wong Jepangnya kalah karo Belanda, menyerah karo Belanda, tapi wong Indonesiane pemuda santrine atau Laskar Hizbullah ora nyerah, justru ingin melawan Belanda. Kiai Haji Syaifuddin Zuhri dalam berangkat dari pesantren 2013 mencatat saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa dekat Cibinong Bogor awal tahun 1944 diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari Karsidenan di seluruh Jawa dan Madura yang masing-masing mengirim 5 orang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin sebagai sebuah strategi perang. Latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyak pemuda. Namun disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Lah akhirnya setelah Jepang menyerah kepada Belanda, akhirnya pemuda atau para santri itu dilatih perang oleh Zainul Arifin, ya, oleh Zainul Arifin. Jadi seluruh Indonesia ya, itu mengirimkan para pemudanya dari setiap Karsidenan. Ya, Karsidenan itu dari setiap wilayahnya ya.
mengirimkan 5 orang. Ya dari sini. Bentar dulu. Ini sedikit lagi ya. Sedikit lagi ini sampai. Kondisi ini menjadi perhatian serius Kiai Haji Wahid Hasim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. Kita dikejar waktu, Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan cuman kita, ucap Kiai Wahid mengumumkan kegelisahannya. Tetapi ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari kungkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Walhasil ya, ini tidak sampai selesai karena kalau diselesaikan mungkin sampai jam berapa? Jam 12. Ya pada ngantuk. Ya. Sekarang intinya saja. Inti dari tema ini ya, bahwa para santri itu dilatih perang oleh para Jepang ya, dengan tujuan supaya para santri ini bisa berperang melawan penjajah. Nah itulah makanya para santri ini dibekali mental yang kuat. Kamu sejak kemarin ya mangani kene, bubuni kene, apa maning? Adusnya kene. Ya. Ini juga pelatihan untuk kamu sekalian agar mental kamu itu kuat ya. Jadi ketika kamu nanti mondok yang lama, tidak 24 jam, tidak 22 jam, kamu sudah siap, sudah kuat. Oh ternyata mondok kayak kiye ya. Ternyata mondok kayak kiye, mangan dewek, adus dewek, anak sih didulang mangan Taka hebat, sih bilang loh, iya, tapi hebat wis ngikuti pesantren di sini. Ini bilang apa ora hebat. Nok Aisyah sih bilang apa ora hebat, wis adi imam dewek. Nah itulah ya, dengan pendidikan, dengan penggemblengan kayak tadi para santri diulang apa oleh Jepang, diajari militer perang. Akhirnya sing asalnya mukur ya, orang pinter perang, mukur ngaji tok, tapi bisa perang. Kayak kamu ya, di sini tidak sekedar ngaji, tapi tahu tentang kehidupan. Waktunya sholat harus sholat ya. Kamu sebelum ngikuti pesantren sini, sholatnya 5 waktu apa? Berapa waktu? Sudah 5 waktu? Alhamdulillah. Sholatnya 5 waktu. Tahu 5 waktu itu apa saja? Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Subuh 2. Satu lagi apa? Isya berapa? 4. Pinter. Doa-doanya sudah hafal semua? Sudah hafal? Coba baca doa iftitah. Tuh 2 3. Allahu Akbar kabira. Iya pintar, tepuk tangan untuk kita sendiri. Hebat ya. Kemudian dalam sholat subuh
juga kita harus paham ya, dalam subuh itu ada doa khusus, yaitu doa kunut. Ada yang hafal doa kunut? Siapa yang hafal? Kamu hafal? Ya, coba maju pakai mic, nanti dapat hadiah. Ya, doa kunut pakai mic dapat hadiah. Doa kunut Allah buat ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'issu man adait tabarak Rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadai astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka wa sallam. Hadiahnya 5 juta. 5 juta ya. 5 juta noleh glontang semua. Arane sama no? Kaila mendapatkan hadiah uang 5 juta kuntet. Iya. Hebat. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, belajar di sini ya, pada pinter doa iftitah, pinter doa kunut ya. Iya. Terusan yang penting lagi itu doa tasyahud akhir at-tahiyatul. Udah pada bisa? Ya, coba semuanya baca tahiyat, at-tahiyatul. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, hebat. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab sekitar yang tadi Pak Ustadz sampaikan dalam pembahasan materi tentang sejarah resolusi jihad NU 22 Oktober ya. Pertanyaannya adalah enggak usah, langsung jawab saja. Ada pertanyaan konon, enggak usah ditulis apa, nanti tanya Pak Ustadz mana ya, enggak usah ditulis ya pertanyaannya ya, langsung jawabannya saja. Iya, nanti pertanyaannya ada. Iya, di sini ada evaluasi materi kajian aswaja ya, nanti ditulis jawabannya saja. Pertanyaannya kamu nanti dengarkan ya, dengarkan. Siapa yang menetapkan atau memutuskan hari santri? Tulis. Nanti yang jawabannya betul semua ada hadiah ya. Nomor 1 ditulis, siapa yang memutuskan atau menetapkan hari santri?
Tadi sudah dibaca ya bersama-sama. Sudah? Belum? Iya. Siapa ya, yang memutuskan atau menetapkan hari santri? Sudah? Iya. Yang kedua, hari santri itu ditetapkan pada tanggal berapa, bulan apa? Tanggal apa, bulan apa? Sudah? Iya. Iya, tanggal berapa, bulan apa hari santri ditetapkan? Iya. Sudah? Nomor 3. Orang Indonesia pemudanya itu dulu ya. Siapa yang diajar perang ya, diajar atau dilatih perang oleh orang Jepang? Siapa yang diajar perang atau dilatih perang oleh orang Jepang? Siapa namanya? Bukan namanya ya, tapi tadi kan ada pemuda apa namanya ya, tadi kan dibaca. Kalau yang nyimak paham ya. Dari Indonesia, orang Indonesia ya, pemudanya itu kan diajar perang, dilatih perang oleh orang Jepang. Nah, pemuda siapa? Iya, nomor 3. Iya. Sudah? Iya. Yang keempat,